Maka orang-orang munafikin di zaman Nabi salat fajar, mereka tidak mau berjamaah. Karena mereka salat hanya untuk ria'an nas, untuk dilihat manusia. Karena mereka munafik, tidak beriman kepada Nabi, maka mereka salat hanya dilihat tujuannya. Oh, si fulan salat berarti beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu saja. Maka di saat salat Isya, salat fajar, mereka tidak mau salat karena memang tidak ada iman. Dan pada zaman Nabi dulu tidak ada listrik seperti ini, gelap, hanya mungkin lampu kecil sehingga tidak terlihat wajah-wajah mereka. Maka ini kesempatan bagi mereka. Maka salat fajar dan salat asar itu adalah perkara yang membuat kaum muslimin banyak terfitnah, terutama di waktu sholat al-asr. Kok bisa di waktu sholat al-asr? Dikarenakan di zaman now sholat al-asr adalah waktu yang pada saat itu melalaikan manusia, mulai dari waktu pulang kerja ataupun juga waktu dari bermain-main, main bola, dan juga nongkrong di jalan, ataupun pada saat itu waktu-waktu untuk membuang-buang waktu berjalan-jalan dengan motor atau dan sebagainya. Maka dijadikan waktu itu adalah waktu fitnah. Maka di dua tempat ini disebutkan di dalam hadis, dua tempat salat yang mana para malaikat diutus, yata'aqabuna fikum, diutus malaikat untuk melihat bagaimana hamba-hambaku dalam keadaan salat fajar dan dalam keadaan salat asar. Maka hadis ini menjadi pendalilan bahwa salat fajar dan salat asar mempunyai keutamaan. Bahkan di dalam hadis, barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka telah dihapus amalannya. Maka salat asar, salat yang banyak dilalaikan terutama di zaman now, di mana kebanyakan dari manusia lalai, pergi ke lapangan, pergi berjalan-jalan, dan seterusnya. Maka jika lalai salat asar waktunya, kebanyakan mulai dari jam 5 dan seterusnya susah untuk melaksanakan salat asar, apalagi tidak berjamaah. Maka inilah dari keutamaan salat asar dan salat fajar. Lalu mana wajah pendalilan di dalam hadis ini? Wajah pendalilan, Allah bertanya kepada malaikat, di saat engkau meninggalkan mereka, apa yang mereka lakukan? Kami mendapati mereka dalam keadaan salat fajar. Syahidnya Allah bertanya kepada malaikat. Dan ini wajah pendalilan. Maka inilah dari hadis yang dibaca oleh ikhwah tadi, dan itu maknanya. Sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya, masih pembahasan tentang sifat berbicara Allah dengan para malaikatnya. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Gundar, haddatsana Syu'bah an Wasil anil Ma'rur qala sami'tu Abu Dzar ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala atani Jibrilu fabasyarani annahu man mata la yusyrik billah, annahu man mata la yusyriku billah syai'a dakhalal jannah. Qultu wa in saraqa wa in zana, qala wa in saraqa wa in zana. Maka di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari gurunya Muhammad bin Bashar. Sebelum kita masuk kepada matan isi hadis, maka di sini seperti biasa kita menjelaskan rawi-rawi sanad bagi para santri-santri yang belajar ilmu hadis agar mengetahui siapa rawi-rawi sanad
dan ini adalah perkara yang sangat penting. Maka kalian bersyukur kita mengajari kalian Sahih Al-Bukhari dengan sanad. Maka banyak dari tempat-tempat yang notabene markas Ahlus Sunnah ataupun bukan, mereka membaca Sahih Al-Bukhari. Namun karena mungkin tidak mumpuni dari segi ilmu hadis, terutama ilmu sanad, ilmu rijal, maka mereka bisa jadi membaca sanad hanya sekedar membaca. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Gundar, haddatsana Syu'bah an Wasil anil Ma'rur, qala sami'tu Abadar anin Nabi, baru setelah itu mengartikan dari matan dan menjelaskan matan tanpa sanad. Kita katakan jazahumullahu khair. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan bagi pengajar kepada sunnah. Ataupun mereka menyunat sanad langsung an Abidar ani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa disebutkan sanad kepada Abidar dari Sahih Al-Bukhari, dari kitab Al-Bukhari. Dikarenakan kurangnya modal dari ilmu rijal. Maka kalian bersyukur di sini setiap hari kalian mempelajari sanad-sanad. Maka di kemudian hari kelak kita hitung dengan hitungan waktu beberapa tahun, kalian bisa mentahqiq hadis. Kalian bisa menghukumi ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Kenapa? Karena kalian mengetahui sanad-sanad rawi-rawi yang kalian pelajari sekarang. Alhamdulillah. Maka bersyukur kalian kepada Allah bisa menghafal Sahih Al-Bukhari seperti tadi kita dengar dengan sanad. Maka di sini pun kalian catat siapa rawi-rawi dan bagaimana kedudukan mereka dan dihafal nanti. Maka yang pertama gurunya Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad bin Bashar. Maka Muhammad ibnu Bashar dia adalah Al-Basri, Abu Bakar, dan dia dilakobi dengan Bundar. Bundar apa maknanya? Bukan bundar bahasa Indonesia. Kalau bundar bahasa Indonesia yakni bulat. Iya, bundar yakni bulat. Bukan itu. Bundar di sini yang diinginkan bagi mereka orang-orang Basrah, bundar adalah mempunyai ilmu yang sangat kuat. Maka makna bundar orang yang berilmu. Inilah laqab untuk Muhammad ibnu Bashar, dan makna laqab adalah alias, gelar yang diberikan oleh kaum muhaditsin kepada Muhammad ibnu Bashar. Dia adalah bundar. Bukan maknanya dia orang yang bulat, gemuk, wajahnya bulat, badannya bulat, tidak. Tetapi makna bundar bagi lughah mereka orang-orang Irak, maknanya adalah wasi'atul ilm, ilmunya sangat luas. Dan dia hidup seperti biasa kita mengetahui ilmu rijal kembali kepada 3 perkara. Pertama, tahqiq namanya siapa, dari mana tempatnya. Maka kita katakan dia Muhammad ibnu Bashar dari Basrah, Al-Basri. Abu Bakar kunyahnya dan laqabnya Bundar. Di sebagian riwayat banyak para ulama meriwayatkan haddatsana Bundar. Maknanya ya tadi Muhammad ibnu Bashar Al-Basri dari Basrah. Dan yang kedua, dia di Tabaqah berapa? Dia hidup di Tabaqah yang ke-10 yang merupakan gurunya Imam Al-Bukhari. Maka dia dari guru Imam Al-Bukhari. Lalu bagaimana kedudukan dia di ilmi jarhi wa ta'dil? Dan ini juga yang paling penting agar menempatkan dia di tempat yang semestinya. Apakah dia imam? Ini derajat tausik ta'dil yang paling tinggi, derajat imam, atau derajat sikoh yang mewajibkan rawi ini jika dia imam ataupun sikoh hadisnya sahih lidzati. Dari sinilah kita bisa menghukumi hadis sahih. Kenapa? Karena rawi-rawinya tadi imam ataupun sikoh. Atau bisa turun menjadi saduq hasanul hadis yang mewajibkan hadisnya menjadi hasan, bukan sahih dan bukan dhaif, tetapi hadis yang hasan. Maka faidah yang ketiga di sini setelah kita mengetahui hakikat nama dan laqabnya, yang kedua hakikat dari tabaqahnya dia hidup. Maka dia hidup di tabaqah asyarah seperti Imam Ahmad.
Dia sezaman dengan Imam Ahmad, guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Dan di sini kedudukannya mahaluh, dia di atas derajat siqah. Maka disebutkan bahwa dulu Imam Ibnu Huzaimah di saat meriwayatkan di dalam kitabnya At-Tauhid, Imam Ibnu Huzaimah mempunyai Kitabut Tauhid. Maka dia menulis di dalam kitabnya, meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Bashar, dia katakan, haddatsana imamun ahli zamanihi, meriwayatkan kepadaku imam di zamannya. Maka dia di atas derajat siqah. Imam di atas derajat siqah. Maksudnya orang ini tidak sembarangan. Dan permasalahan lafaz imam bukan hanya untuk ulama di zaman dulu. Ulama-ulama di zaman pun disebutkan imam. Seperti di antaranya Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Di saat datang kepada Syekh Ibnul Utsaimin rahimahullah, ya Syekh, aku ingin belajar di sini di Saudiah. Dan tentu belajar di Saudiah tidak mudah, membutuhkan visa dan sebagainya. Maka apa kata Syekh? Kenapa kalian dari mana? Dari Yaman. Kenapa kalian tidak duduk dengan imam? Maka ditanya Ibnul Utsaimin, bagaimana kedudukan Syekh Muqbil Al-Wadi'i? Huwa imamun imam. Maka dia adalah imamnya imam. Dan begitupun Syekh Ibnu Baz, mufti negeri Saudiah yang buta, dan keduanya telah meninggal, dan semuanya dengan Syekh Muqbil sama telah meninggal puluhan tahun yang lalu. Maka datang seseorang ingin menuntut ilmu ke negeri Saudiah dan meminta fatwa dari Syekh bin Baz. Ya Syekh, aku ingin menuntut ilmu di Saudiah, bagaimana? Ditanya, dari mana kamu? Dari Yaman. Kamu datang ke Saudiah dan di Yaman ada Imam Muqbil Al-Wadi'i. Maka kalimat imam maknanya di atas derajat siqah. Dan tentu dia adalah seorang imam. Dan permasalahan seperti ini tidaklah seseorang menyangka dirinya menjadi imam, menjadi muhaddis, menjadi orang yang bla bla bla. Tidak. Ini adalah predikat yang Allah berikan keluar dari lisan-lisan manusia. Maka Ibnul Utsaimin siapa? Syekh Al-Faqih, ahli sunnah, mengatakan kepada Syekh Muqbil imam. Dan siapa Syekh bin Baz? Dia ayat min ayatillah. Imam Ibnu Baz ayat dari ayat-ayat Allah, yang mana dia dari gurunya Imam Muqbil. Selalu menyebutkan Syekh Muqbil bahwa Ibnu Baz gurunya. Maka usianya di atas lebih. Maka di sini ucapan-ucapan para ulama kepada ucapan ulama yang lainnya, dia imam, dia demikian, itu keluar dari taufik Allah kepadanya. Allah menginginkan untuk memuji orang ini, dijadikan lisan-lisan para ulama memujinya. Sehingga janganlah kita ingin menjadikan diri kita menjadi imam, ingin menjadikan diri kita menjadi disebut ustadz kabir, menjadi syekh, menjadi muhaddis. Tidak butuh. Jangan disibukkan diri-diri kalian dengan gurur, dengan hubbu riasah, hubbu cinta kepada popularitas. Dan jika berkumpul dengan saudara-saudaranya para dai, ingin selalu jadi number one, best of the best, aku lebih baik daripada ustadz-ustadz yang ada. La. Jadikanlah kamu tawadhu, jadikanlah kamu merasa rendah dan mereka lebih baik daripada kamu. Adapun predikat nanti kamu dijadikan menjadi orang yang besar, itu nanti dari Allah, sesuai dengan janji Allah. Seperti diantaranya Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu lebih daripada derajat orang-orang yang beriman, di atas derajat orang-orang yang beriman. Syahidnya di sini, untuk orang-orang yang beriman dan berilmu, Allah angkat derajatnya sehingga dipuji oleh lisan-lisan manusia dari izin Allah, tanpa dibuat-buat, tanpa dia mempromosikan bahwa dirinya adalah alim, dirinya adalah alim ulama, dirinya adalah marja', menjadi rujukan dakwah salafiyah di Indonesia harus
laporan kepada dia. Semua kegiatan dakwah harus laporan kepada dia. Semua yang ada di Indonesia harus keluar dari dia aturan-aturannya, dan men-turn off dan men-turn on dari ustadz diaktifkan, ustadz diturunkan, harus kembali kepada dia. Tidak ada komando di dalam permasalahan seperti ini.